Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai 4 kewajiban mengurus jenazah dalam rangka memenuhi tugas praktik pengamalan ibadah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nurbeti Septiani dengan NPM 1911060161 dari jurusan Pendidikan Biologi kelompok 108 dengan DPL Bapak Aditya Fradito MPDI. Apa saja keempat kewajiban mengurus jenazah itu? Mari kita simak video ini dengan baik sampai selesai ya. Kewajiban yang berhubungan dengan jenazah itu ada 4, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Yang akan kita bahas pertama yaitu memandikan jenazah, merupakan membersihkan dari kotoran, najis hadas kecil maupun hadas besar, agar ketika menghadap Allah, jenazah tersebut dalam keadaan bersih dan suci. Berikut ialah sebuah hadis dari Ummi Atiyah Al-Ansoriyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh banyak imam hadis. Di antaranya ialah Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Al-Tirmizi. Syarat wajib memandikan jenazah yaitu ada 3. Yang pertama, mayat itu orang Islam, kedua didapatkannya tubuh walaupun sedikit, dan yang terakhir yaitu mayat itu bukan mati syahid. Sarana yang diperlukan, yang pertama ada ranjang atau balai-balai, yang kedua ada kain mandi atau jarik, yang ketiga ada air, yang keempat ada ember, yang kelima ada sabun dan shampoo, dan yang keenam ada gayung. Yang berhak memandikan jenazah untuk jenazah laki-laki yaitu sesama laki-laki, istri dan muhrimnya. Jika jenazah perempuan itu sesama perempuan, suami dan muhrimnya. Niat untuk memandikan jenazah laki-laki yaitu nawaitul ghusla adaan hazal mayyiti lillahi ta'ala. Cara memandikan jenazah, yang pertama tutup badannya dengan kain dari dada sampai lutut, kedua mandikan pada tempat yang tertutup, pakailah sarung tangan, dan yang keempat, tekan perutnya perlahan-lahan untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa, lalu tinggikan kepalanya agar air tidak mengalir ke bagian kepala, lalu bersihkan mulut, gigi, dan hidungnya, kemudian wudukan seperti akan sholat. Lalu yang ketujuh, siramkan air ke seluruh tubuh, sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri sampai ke bagian belakang dan perut hingga ke ujung kaki. Mandikanlah jenazah dengan air sabun dan pada air yang terakhir diberi wangi-wangian, lalu membasahi seluruh tubuhnya dalam bilangan ganjil. Dan jika keluar najis setelah jenazah dimandikan dan mengenai badannya, najis tersebut harus dibuang dan jenazah dimandikan kembali 5 atau 7 kali. Lalu keringkan seluruh tubuh jenazah dengan kain dan sebelum dikafankan, berilah wangi-wangian di bagian tempat sujud. Pembahasan yang kedua yaitu mengkafani. Hukum mengkafani jenazah itu adalah fardu kifayah. Kain kafan untuk laki-laki sebaiknya 3 lapis, sedangkan untuk perempuan yaitu 5 lapis. Cara mengkafani jenazah laki-laki yaitu bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain, lalu selimutkan kain kafan dan ikatkanlah jenazah dengan tali yang sudah disediakan. Lalu jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh tubuhnya, boleh ditutup dengan bukan kain seperti kertas atau semacamnya. Cara mengkafani jenazah perempuan yaitu angkatlah mayat dalam keadaan tertutup dengan kain, lalu letakkan di atas kain kafan dan taburi wangi-wangian. Ikatlah kain penutup kedua pahanya, lalu pasangkan kain sarungnya, pakaikan baju kurungnya, dan dandani rambutnya 3 kepang dan julurkan ke belakang dan pakaikan tutup kepalanya. Lalu membungkus dengan kain kafan terakhir dengan cara mempertemukan kedua pinggir kiri dan kanan, lalu dikulung ke dalam dan setelah itu diikatkan talinya. Pembahasan yang ketiga yaitu mensolatkan jenazah. Berniat mensolatkan jenazah karena Allah. Jika jenazah laki-laki, imam berdiri di arah kepala mayat, dan bagi jenazah perempuan, imam berdiri di tengah-tengah di arah pusar. Makmum berdiri di belakang imam, bersaf rapat dibuat menjadi saf ganjil. Niat mensolatkan jenazah laki-laki yaitu sholli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala.
Setelah membaca niat, lalu takbir 4 kali. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk mayat yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lalu takbir yang keempat membaca doa lalu salam yaitu Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Pembahasan yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penguburan jenazah yaitu kedalaman kubur sekurang-kurangnya 150 cm, sunnah membuat lubang lahat, dan jenazah muslim dikuburkan di perkuburan muslim. Cara menguburkan jenazah yaitu memasukkan jenazah dari arah kakinya. Bagi jenazah perempuan, menguburkan ditirai dengan kain. Yang memasukkan ke dalam kubur hendaklah muhrimnya. Letakkan jenazah di lahat dalam posisi miring menghadap kiblat. Lalu ketika meletakkan jenazah di dalam kubur, bacalah Bismillah wa ala millati Rasulillah, yaitu dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Lepaskan ikatan kafan di bagian kepala dan kaki. Dianjurkan sebelum menimbun terlebih dahulu memasukkan tanah 3 genggam, yaitu 1 genggam diletakkan di arah kepala sambil membaca Minha khalaqnakum, dari tanah kami jadikan kamu. Lalu 1 genggam diletakkan di sebelah kanan sambil membaca wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kami kembalikan kamu. Dan 1 genggam lagi diletakkan di sebelah kiri sambil membaca wa minha nukhrijukum tarata ukhra, dan dari tanah pula kami keluarkan kamu di waktu yang lain. Selanjutnya, tinggikan sedikit kuburan dari bumi sebagai tanda. Juga boleh diberi tanda dengan batu.